Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah bil ilmi wal akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya cintai. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu tidak lepas dari dunia pendidikan generasi muda saat ini. Ilmu adalah suatu perantara agar kita mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tontonan, mana tuntunan. Sehingga menyebarkan ilmu tidak harus di mimbar, tidak harus bersorban, tidak harus berjubah, tidak harus memakai pakaian mewah. Serulah umat manusia dengan ajakan, bukan dengan paksaan. Maka ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kelembutan, bukan kekerasan, mengajarkan kedamaian, bukan saling menjatuhkan, saling menghargai, bukan saling menghakimi, saling mencintai, bukan saling memusuhi. Sehingga hadirin, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu merupakan cahaya yang mampu menerangi jalan hidup seseorang dan membantunya dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beliau berkata di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa manusia dalam mencari ilmu terbagi menjadi 3 kategori. Termasuk saya, hadirin semuanya, generasi muda maupun generasi lansia. Pertama, ada orang yang mencari ilmu hanya semata-mata mengharapkan akhirat. Maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Kedua, ada orang yang mencari ilmu karena mengejar dunia. Ia gunakan ilmunya untuk mengejar harta, pangkat, jabatan. Akan tetapi ia sadar akan salahnya niatnya. Maka orang ini kalau ia bertaubat, ia akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Ketiga, dengan keras Imam Al-Ghazali mengatakan, orang ini sudah dikuasai oleh setan. Karena ia mengejar ilmu, ia mencari ilmu, hanya mengejar harta, pangkat, jabatan. Ia menyombongkan dan membangga-banggakan kemampuan. Oleh karena itu hadirin, pentinglah seseorang memiliki ilmu dan menghadirkan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang memiliki ilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Ayat ini merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni melalui ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Al-Askori di dalam kitabnya Jubdatut Tafsir Min Fathil Qadir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Begitu pula sebagaimana Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i berpesan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup eksisnya seorang pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la'tibara lidatih. Apabila keduanya tidak ada, maka tidak ada harga diri pada dirinya.
Hadirin yang berbahagia, pesan yang berharga ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya memiliki ilmu. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak orang yang mencari ilmu tetapi hanya minal Google, minal YouTube, minal WhatsApp, la minal kutubi. Sehingga Kiai Julpa Mustafa, pengarang kitab Diqatun Nasi bi Fahmi Kalam Imam Syafi'i, mengatakan di dalam bait Bahar Basitnya, ma aktsara du'ata min ulamal yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Betapa banyak para dai di kalangan YouTube, mereka berfatwa dengan apa yang nampak di realita tanpa merujuk kembali kepada kitab. Ya hasratan lil Google li akhidu sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa tolabi. Merugilah orang-orang yang hanya menjadikan Google sebagai sebab keilmuan, karena sejatinya ilmu dengan sanad dan proses yang cukup panjang. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dari awal sampai akhir kiranya dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ilmu memiliki kedudukan yang utama, sehingga untuk membentuk generasi yang cerdas, generasi yang berkualitas, apalagi di era digitalisasi saat ini, generasi yang mampu mengajak bukan menginjak, generasi yang mampu menyeru bukan berseteru, generasi yang mampu merangkul bukan memukul. Maka kita harus siapkan ilmu agar hidup tidak semu. Kita siapkan takwa agar hidup tidak celaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.